Oke, berjumpa lagi dengan Cucan Channel. Kali ini saya akan bahas soal induksi matematika, soal dan pembahasannya dengan ide efek domino. Jadi buktikan dengan induksi matematika ya untuk soal nomor 1 bahwa jumlah bilangan ganjil ini formulanya adalah n kuadrat. Apakah ini berlaku untuk semua n? Nah, dengan efek domino ini, jadi kalau domino yang paling depan itu jatuh, menimpa domino di belakangnya, dan jatuh juga domino itu, dan kita akan cek domino sembarang, dia apakah jatuh juga apa enggak. Kalau jatuh juga berarti secara sah bahwa dominonya pada jatuh semuanya. Nah, di sini ada tunjukkan untuk n sama dengan 1 itu benar. Ini seperti domino yang paling pertama jatuh. Kita akan coba masukkan n-nya ganti dengan 1 ya. Ini rumus UN-nya, ini formula yang akan kita buktikan. Kita ganti n-nya dengan 1 ya. Jadi n ini kita sama dengan 1, 2 kali 1 ya. Ini juga ganti dengan 1. 2 kali 1 kurang 1 sama dengan 1 kuadrat, dan ini terbukti sama ya. Jadi dominonya jatuh yang paling depan. Yang kedua, anggap untuk NK benar ya. Untuk NK benar berarti kita akan tulis seperti ini ya. 1, 3, 5, 7 terus ini bilangan ganjil, dan sembarang urutan domino ya, yang keberapa, yang ke K ya, kita ganti n dengan K aja. Ini kita ganti juga yang kanannya berarti K kuadrat. Ini kita anggap ini juga jatuh ya, atau anggap ini juga benar nanti. Maka akan ditunjukkan untuk n setelah yang ke K tadi ini ya, di belakangnya K ini juga jatuh juga dominonya, atau benar ketika nanti kita akan buktikan secara aljabar ya, dengan manipulasi biasanya pemfaktoran. Jadi ini bilangan ganjil sampai yang ke K ya, sampai yang option 2 ini ada di sini ya, ke K. Terus di belakangnya yang ke K itu domino belakangnya itu berarti K plus 1 ya. Jadi satu langkah dari domino yang tadi. Ini ganti aja K-nya dengan K plus 1. Jadi ada di belakang domino ini. Ya. Sama dengan, nah, yang ini n, ini diganti dengan K. Untuk yang ketiga ini ganti dengan K plus 1. Karena ini udah domino, targetnya yang di belakangnya yang K itu. Nah, kita akan buktikan ini. Pertama, yang kuning ini ke sini, itu kan yang kedua ini ya kan. Dimana yang kedua ini rumusnya adalah yang kita anggap benar atau anggap jatuh dominonya K kuadrat. Jadi kita bisa ganti dengan K kuadrat. Jadi ini selalu induksinya itu ngambil dari yang dua ini. Jadi ada yang kesamaannya, kita ambil kesamaannya. Nah, yang ini kita akan tempelkan di depannya. Dan ini kita akan buktikan dengan manipulasi aljabar harus sama dengan yang di paling kanan ini. Oke, kita racik ininya ya. Jadi ini K kuadrat, ini dikaliin 2K, ini kaliin 2 ya, 2K plus 2 min 1 tetap min 1. Sederhanakan lagi, K kuadrat tambah 2K, ininya 2 kurang 1 adalah 1. Ini adalah kuadrat sempurna ya, dimana faktornya K plus 1 pangkat 2 ya. Dan ini sama dengannya ini. Jadi ini terbukti bahwa domino di belakangnya yang ke K itu jatuh juga ya, karena ini terbukti sama ya. Oke, itu contoh pertama ya. Kalian lihat urutan pengerjaannya. Kita akan lihat di contoh berikutnya. Sekarang bilangan asli 1 sampai n ya. Rumusnya adalah setengah n plus 1. Pertama adalah domino yang pertama n1, apa benar? Kita ganti ya, n-nya ganti dengan 1. Yang ini juga diganti dengan 1, ini juga dengan 1 ya. Ini 2 dan dia juga sama. Oke, untuk yang pertama ini. Langkah berikutnya adalah anggap untuk NK juga benar ya. Jadi sembarang domino jatuh atau sembarang n yaitu K, anggap itu benar. Berarti kita batasi sampai K ya, sembarang urutan dominonya atau urutan bilangan aslinya keberapa yaitu ke K ya. Ininya ganti dengan K. Nah, akan ditujukan untuk NK plus 1 juga benar. Nah, jadi asli sampai K ini anggap kita benar, yang ini rumusnya ya. Sekarang di belakangnya yang K ini seperti tadi juga, yaitu K plus 1 ya. Nah, itu juga harus konsisten, n-nya ganti dengan K plus 1 ini. Karena dia sampai K plus 1 ya, bukan sampai K. Nah, yang ini sampai sini akan kita buktikan harus sama dengan ini.
Oke, kita akan geser. Nah, untuk ini ke sini seperti tadi dia ngambil dari ide yang kedua ini ya. Sampai K itu ini dia. Kita ganti dengan rumus ini. Setengah K plus 1. Nah, yang ini kita copy ke bawah sini. Yang inilah proses induksinya. Kita akan racik supaya sama dengan yang di sini. Ini setengah K kuadrat ya, K-nya K kuadrat. Di setengahnya di depan aja, K kuadrat, K kali K, K kali 1K, K plus 1 tetap ada di sini, copy. Yang berikutnya adalah ini kan yang penyebut cuman yang ini aja ya, per 2. Ini nggak ada penyebutnya atau per 1 gitu. Jadi samain penyebut aja. Berarti ini kali 2 ya, 2K 2 kali 1 2. Jadi semua dapat penyebut 2. Nah, tinggal kita racik yang bagian atasnya sekarang. Ini kan jadi 3K ya. Nah, 2K tambah 2K. Yang ini kita faktorkan dikalikan 2 dijumlahkan 3, yaitu 1 sama 2. K plus 1, K plus 2. Dan ini persis sama dengan yang ini. Ini juga terbukti ya. Jadi betul rumusnya seperti ini. Di domino sembarang itu jatuh dan di belakangnya domino yang sembarang itu juga jatuh. Jatuh di sini dengan melihat bahwa dia sama ya, terbukti. Oke. Dua contoh soal ini idenya sama, yaitu pemfaktoran. Untuk yang kedua ada samain penyebut ya. Kita akan coba yang ketiga. Kita akan coba apakah benar rumus dari kuadrat bilangan asli ini begini rumusnya. Ya, seperti biasa domino pertama atau N1 akan benar, kita substitusi. Setiap N ganti dengan 1. Dan dia ternyata sama. Oke. Jadi dengan 1 aja udah benar, kebanyakan benar ya. Gampang untuk nyobanya ya. Terus untuk berikutnya anggap untuk NK ya, sembarang K. Jadi setiap N kita ganti dengan K sampai K ya. Maka ini juga ganti dengan K N-nya. Ya, ini ganti dengan K. Oke. Terus kita yang ketiga adalah akan ditunjukkan untuk NK plus 1 ya, di belakangnya yang K ini. Itu juga benar dengan menuliskannya sampai K plus 1. Nah, dan sekarang N-nya jangan lupa yang kanan ini ganti dengan K plus 1. Jadi K plus 2 ya, 1 plus 1. Oke. Kita akan lanjutkan lagi proses induksinya di sini dia. Nah, ini saya sederhanakan. Jadi 2K tambah 2 tambah 1 jadi plus 3 ini ya. Ini 2K ya. Terus untuk yang kita akan supaya luas tempatnya. Nah, yang ini seperti biasa ngambil dari yang langkah kedua, itu sama dengan ini ya. Oke, jadi kita ganti dengan ini aja. Nah, ini kita copy, yang ini kita copy sini. Nah, kita akan buktikan, kita akan racik ini supaya sama nggak dengan ini gitu. Kalau nggak sama berarti nggak terbukti ya, nggak jatuh berarti dominonya. Oke, di sini adalah pertama K plus 1, 2K plus 1. Ini nggak penyebutnya 1, jadi kita kali 6 aja. 6 per 6 1. Nah, ini salah ya, ini bukan 2, 2-nya ini kuadrat ya. Jadi 2-nya ini adalah kuadrat ini. Oke, terus setelah itu di sini kita melihat ada pemfaktoran ya, selain setelah menyamakan penyebut ada pemfaktoran di sini, yaitu apa nih? Yang warna kuning ini sengaja saya warnain, itu adalah sama K plus 1 dan juga K plus 1. Kalau ini pangkat 1 ya, kalau ini pangkatnya 2. Ini bukan ya, ini equationnya salah nih. Nah, kita keluarkan K plus 1 ini ya, karena ada di dua tempat ini dengan ini sifat distributif ya. Jadi kalau ini keluar K plus 1-nya, tinggal yang putih ini K dengan 2K plus 1. Yang ini udah. Yang belakang, kalau ini kan kuadrat ya, ada 2 berarti K plus 1-nya, berarti masih tersisa 1. Jadi K plus 1-nya masih ada 1. Karena udah keluar 1 ya. Nah, ini proses pemfaktorannya. Setelah itu kita butuh space lagi. Di sini kita akan sederhanakan ya. Ini K kali K, 2K kuadrat, K kali 1K, 6K sama 6. Di sini jadi 7K ya. 2K kuadratnya tetap. Nah, di sini 7K. Oke. Kita faktorkan yang putih ini ya. Pemfaktorannya adalah, kita butuh space lagi ya. Pemfaktoran yang putih ini adalah 2K plus 3, K plus 2 ya. Jadi ini kali ini 3K, ini
ini kali ini 4, jadi 7K ya. 3 dikali 2 6, K kali 2K 2K kuadrat. Nah sekarang kita lihat sama nggak dengan ini ya. Ini sama, hanya urutan aja ya, K plus 2 nya di tengah. Jadi terbukti, jadi betul rumusnya seperti ini. Artinya domino yang K plus 1 itu, urutan K plus 1 itu berarti jatuh juga dia. Jadi jatuh semuanya berarti. Ini sah ya dengan pembuktian ini. Ini idenya sama sampai contoh 3 ini, yaitu pemfaktoran dan nyamain penyebut. Dan ya itu 2. Oke, kita contoh berikutnya. Mungkin agak berbeda di sini, yaitu habis dibagi ya. Buktikan 7n min 2 7 pangkat n min 2 pangkat n habis dibagi 5. Agak berbeda idenya ya, kita lihat. Untuk domino pertama n1 itu jatuh atau benar, kita coba n-nya ganti dengan 1 dan 5 ya. 5 ini habis dibagi dengan 5. Jadi n1 benar. Kita akan coba domino sembarang, yaitu domino ke K ya. Akan dibuktikan bahwa NK juga habis dibagi 5. Kita akan buat 7 pangkat K min 2 pangkat K. Ini kita anggap 5M. Kita anggap jatuh domino ini. Atau 5M ini kenapa? Karena apa? Habis dibagi 5. Berarti kelipatan 5 kali sesuatu. Huruf M ini pengganti angkanya, faktornya yang dikalikan dengan 5 itu. Apa aja boleh hurufnya ya. Jadi ini menandakan bahwa dia itu kelipatan 5. Yang ketiga akan tunjukkan untuk NK plus 1 di belakangnya si K itu juga habis dibagi 5 ya. Kita akan formulakan, berarti kalau K plus 1 7K plus 1 min 2K plus 1. Nah gimana caranya? Ini itu mengandung dari ini, ada ininya. Kita akan racik ini ya. Kalau tadi dengan pemfaktoran, nyamain penyebut. Kalau ini adalah dengan materi ada sedikit permainan pangkat ya. Ini kan 7K dikali 7 ya. Ini kan pangkat 1. Kalau dikalikan kan jadi K plus 1. Ini juga sama, 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat K. Nah di sini adanya adalah 7 pangkat K dan 2 pangkat K min ya. Gimana caranya supaya ini mengandung 7 pangkat K min 2 pangkat K? Yang warna kuning ini kita akan pecah ya. 7 itu bisa saya pecah menjadi 5 dengan 2. 7 ya. Jadi ini peranakannya adalah 5 sama 2. Nah, untuk apa ini? Yaitu untuk supaya ada sama dengan ini, sehingga ada proses pemfaktoran nantinya. Ya, kita lihat bahwa di sini efeknya apa nih? Ada yang sama yaitu 2. 2 ini kita bisa keluarkan ya. Jadi yang ini tetap 5 kali 7 pangkat K. 2 ini kita keluarkan. Sisanya apa ini dalam 7 pangkat K min 2 pangkat K. Dan ini adalah persis dengan ini ya. Nah, atau dengan yang ini nih. 7 pangkat K min 2 pangkat K. Itu tetap akan menggunakan ide yang kedua ini. Kalau tadi itu apa? Pemfaktoran, yang penyebut. Kalau ini seperti memanipulasinya itu 7-nya ini dipecah supaya ada 2-nya, yaitu 5 tambah 2. Supaya 2 ini sama dengan yang ini. Supaya melahirkan 7 pangkat K min 2 pangkat K. Nah, kalau ini udah kelipatan 5 ya. Nah, ini yang butuh diketahui kalau ini kelipatan 5. Yaitu dari yang dalam kurung ini 7K min 2 pangkat K itu sama aja dengan 5M. Atau artinya dia kelipatan 5 juga. Yang ini kelipatan 5, yang ini kelipatan 5 gitu. Jadi kalau dikeluarkan 5-nya, jadi secara keseluruhan kelihatan bahwa ini adalah kelipatan 5. Kalau ini kan terpisah 5-nya, kita satuin sekarang di depan. Jadi terbukti ini adalah habis dibagi 5 juga ya. Atau domino K plus 1 adalah jatuh. Oke, ada lagi soalnya nggak? Oke, jadi seperti ini beberapa contoh ya soal pembahasan induksi matematika yang umum keluar, yaitu skillnya tentang pemfaktoran, samain penyebut, sama hasil bagi. Hasil bagi ini seperti tadi kayak menjelma, membelah diri gitu ya, supaya apa? Mengandung nanti yang kedua ini. Oke, sekian dulu pembahasannya. Jika masih bingung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya.